Halo, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ryan Nabius Akib. Pada video ini saya akan menjelaskan penerapan metode statistika terapan, yaitu analisis regresi ganda. Kasus yang dipilih adalah mengenai hubungan antara usia, tinggi badan, dan berat badan seseorang. Dalam kehidupan nyata, kita sering melihat bahwa semakin bertambah usia seseorang, berat badan juga dapat berubah. Begitu pula dengan tinggi badan. Biasanya orang yang lebih tinggi memiliki berat badan yang lebih besar. Tujuan dari analisis ini adalah mengetahui apakah usia dan tinggi badan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berat badan. Selain itu, kita juga ingin membangun model yang dapat digunakan untuk memprediksi berat badan berdasarkan kedua variabel tersebut. Jadi, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data buatan atau data simulasi. Saya menggunakan total 25 sampel. Terdapat 3 variabel yang dikumpulkan, yaitu usia dalam tahun, tinggi badan dalam cm, dan berat badan dalam kilogram. Data ini kemudian saya input ke dalam SPSS dengan 3 kolom, yaitu usia, tinggi, dan berat. Data simulasi ini cukup mewakili contoh sederhana untuk melatih analisis regresi ganda. Lalu, metode statistika yang digunakan adalah analisis regresi linear ganda. Regresi ganda digunakan ketika kita ingin mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terkait. Dalam kasus ini, variabel terikatnya adalah berat badan, sedangkan variabel bebasnya adalah usia dan tinggi badan. Secara umum, model regresi ganda dituliskan dalam bentuk bersamaan. Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 dikali X2. Y adalah variabel terkait atau berat badan, X1 adalah usia, dan X2 adalah tinggi badan. Sedangkan A adalah konstanta dan B1 serta B2 adalah koefisiensi regresi. Koefisiensi regresi menunjukkan seberapa besar perubahan pada berat badan jika usia atau tinggi badan naik satu satuan. Alasan penggunaan regresi ganda pada penelitian ini adalah karena kita ingin melihat pengaruh kedua variabel secara simulat. Selain itu, regresi ganda memungkinkan kita membuat model prediksi yang lebih akurat dibanding hanya menggunakan satu variabel. Lalu setelah data usia, tinggi, dan berat saya masukkan ke SPSS, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi ganda. Saya memilih menu analyze, kemudian regression, dan linear. Variabel berat saya masukkan sebagai dependen, sedangkan variabel usia dan tinggi yang saya masukkan sebagai independen. Habis itu masuk ke mode statistika, centang confidence interval, lalu klik continue. Lalu masuk ke menu plot, centang bagian normal probability plot, terus klik continue. Habis itu masuk ke menu save, kita centang unstandardized di residual, terus continue. Nah, habis itu klik OK, hasilnya akan muncul. Nah, pada bagian model summary terlihat bahwa R sebesar 0,263. Angka ini menunjukkan bahwa hubungan antara usia dan tinggi terhadap berat badan tergolong lemah. Selanjutnya, nilai R square adalah 0,069 atau sekitar 6,9%. Artinya kedua variabel bebas yaitu usia dan tinggi hanya mampu menjelaskan 6,9% variabel berat badan. Sisanya, yaitu lebih dari 93%, dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan oleh model. Adjusted R-square bernilai negatif, yaitu minus 0,0116, yang menunjukkan bahwa model ini kurang baik untuk prediksi. Pada tabel ANOVA, nilai F adalah 0,816,
dengan nilai signifikasi atau sig sebesar 0,455. Karena nilai sig jauh lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi secara keseluruhan tidak signifikan. Artinya, usia dan tinggi badan secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap berat badan berdasarkan data ini. Selanjutnya, pada tabel confidence dapat kita lihat nilai koefisien untuk masing-masing variabel konstanta atau intercept dari model ini adalah 105,495. Koefisiensi untuk usia adalah 0,224 dengan nilai signifikansi 0,391. Karena nilai sig lebih besar dari 0,05, maka usia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap berat badan. Koefisiensi untuk tinggi adalah 0,293 dengan nilai signifikansi 0,251. Nilai ini juga lebih besar dari 0,025 sehingga tinggi badan juga tidak terpengaruh signifikan terhadap berat badan. Menariknya, koefisiensi tinggi bernilai negatif yang berarti secara matematis model memprediksi bahwa semakin tinggi seorang berat badan justru sedikit menurun. Namun, karena tidak signifikansi, hasil ini tidak dapat dijadikan kesimpulan nyata. Secara keseluruhan, kedua variabel bebas tidak memberikan pengaruh berarti dalam model. Pada tabel residual statistik, terlihat bahwa nilai predicted value berkisar antara 61,28 hingga 73,50. Residual atau selisih antara data sebenarnya dan data prediksi memiliki rentan yang cukup besar, yaitu dari minus 20,830 hingga 22,062. Perbedaan yang cukup besar ini menunjukkan bahwa model kurang akurat dalam memprediksi berat badan. Berikut dilihat dari grafik normal p-plot titik data memang berada cukup dekat dengan garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas residual relatif terpenuhi. Namun meskipun asumsi normalitas terpenuhi, model regresi secara keseluruhan tetap tidak signifikan dan kurang baik dalam memprediksi berat badan. Berdasarkan seluruh hasil analisis, baik dari model summary, ANOVA, maupun coefficients, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak signifikan. Variabel usia dan tinggi badan tidak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap berat badan pada data sampel ini, sehingga model kurang layak digunakan untuk prediksi. Demikian analisis regresi ganda sangat berguna dalam memahami hubungan antara beberapa variabel sekaligus. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.